Oke, buat orang tua yang saat ini sedang mencari tempat latihan bela diri untuk anak-anaknya, ada beberapa consideration sebetulnya yang harus dipahami. Anda mau mencari bela diri untuk anak Anda ini tujuannya untuk apa dulu? Jadi kena berbeda-beda tentunya. Ada orang tua yang mencarikan tempat latihan bela diri untuk anaknya karena satu, daripada anak saya di rumah mainan gadget terus, saya mau masukkan dia ke cabang olahraga bela diri, bisa. Ada mungkin yang anaknya mungkin kena bully di sekolah, oh supaya anak saya tidak dibully harus belajar bela diri, itu bisa juga. Atau saya kepingin anak saya ini berprestasi, saya kepingin anak saya ini punya medali dan sebagainya supaya nanti bisa untuk mengajukan beasiswa, itu alasan yang real dan itu ada lagi yang lainnya. Atau ada juga yang punya ya alasan yang ya saya mau semuanya itu coach, anak saya jago bela diri, nggak diganggu sama temennya, juga punya medali yang banyak buat diajukan beasiswa lah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita harus paham dulu, tiap orang tua punya ekspektasi yang berbeda-beda saat mengikuti klub latihan bela diri. Tetapi saya mau bicara dari sudut pandang saya sebagai seorang pelatih bela diri. Kalau ada yang tanya ke saya, biasanya pertanyaannya, coach apakah ini sama dengan bela diri A, B, C? Misalkan yang saya ajarkan di tempat saya adalah Brazilian Jiu-Jitsu. Apakah BJJ ini sama dengan bela diri A, B, C? Nah, jawaban saya tentunya tiap-tiap olahraga bela diri mempunyai kelebihan, kekurangannya, dan ciri khasnya masing-masing. Saya akan bahas sedikit mengenai bedanya karena banyak sekali orang tua yang tanya ke saya. Basically secara umum yang namanya seni bela diri terbagi menjadi seni bela diri yang striking, entah itu Muay Thai, tinju, entah itu karate atau pencak silat ataupun bela diri taekwondo, itu striking. Ada pukulan, ada tendangan di sana yang memang itu menjadi ciri khas utamanya di sana. Oke, jadi mainly adalah ada pukulan, ada tendangan dan sebagainya. Itu yang banyak dilakukan di sana. Karate misalkan itu akan ada banyak sekali tendangan dan pukulan. Taekwondo mungkin sekian ya mayoritas adalah tendangan. Pencak silat ada tendangan, ada pukulan dan ada bantingan juga tentunya. Ataupun di bela diri Muay Thai ada pukulan, ada tendangan, ada sikut, lutut dan sebagainya. Ada tinju, mungkin tinju fokusnya hanya di pukulan aja. Dan masing-masing itu punya gerakan-gerakannya yang sendiri-sendiri, tidak bisa disamakan. Jadi nggak bisa, kalau Anda tanya kepada saya, coach bagus mana ini sama ini, jawaban saya itu sangat amat relatif, itu nggak bisa dibandingkan. Oke, itu yang poin pertama, striking. Kemudian yang kedua adalah cabang olahraga bela diri yang fokusnya adalah pada bantingan dan kuncian. Di sini termasuk antaranya adalah judo, jiu-jitsu, jiu-jitsu tradisional, jiu-jitsu, aikido, kemudian juga Brazilian Jiu-Jitsu termasuk di dalam grup yang kedua ini, yaitu grup yang fokusnya adalah pada grappling, pada kuncian, pada bantingan. Oke, kalau lawannya memegang baju harus bagaimana, saya ditarik, kepala saya dipegang, dicekik dan sebagainya, itu ada di sini. Jadi fokusnya dari dua hal tadi sudah terbagi. Jadi kalau Anda suka, anak saya mungkin lebih suka yang pukul-pukulan, ya Anda arahkan ke bela diri yang tadi, yang karate, taekwondo, silat, dan Muay Thai dan sebagainya. Itu lebih banyak pukulan, tendangan. Tapi juga ada juga orang tua yang saya nggak terlalu suka anak saya banyak berlatih pukul dan tendang, ya otomatis Anda bisa mengarahkan ke sisi yang satunya, yaitu banyak belajar grappling, Anda banyak belajar kuncian, membanting orang, kemudian di piting, Anda melakukan cekian, Anda melakukan kuncian pada tangan, armbar dan sebagainya. Jadi itu yang secara basicnya seperti itu. Jadi itu sudah dua hal yang berbeda. Jadi kalau saya ditanya, coach bagus mana coach dengan karate? Atau mungkin saya yakin teman-teman yang di bela diri yang lain, karate, taekwondo pun juga mungkin mengalami pertanyaan yang sama. Bagus mana dengan jiu-jitsu? Bagus mana dengan BJJ? Bagus mana dengan judo? Ya, jawabannya sebetulnya itu dua hal yang amat sangat relatif. Nggak bisa disamakan, relatif mirip tetapi di jalan yang berbeda ceritanya sudah. Dan tapi goalsnya tetap sama, sebetulnya adalah bagaimana anak-anak itu akan belajar mempunyai satu skill bela diri yang aplikatif yang bisa dipakai di dalam dunia nyata. Contoh kalau dia mengalami gangguan, dia akan bisa membela diri tapi dengan caranya masing-masing. Mungkin yang satu dengan cara melakukan pukulan dan tendangan, yang di satunya melakukan bantingan ataupun melakukan kuncian misalkan. Jadi
aplikasi bela dirinya tentunya akan berbeda dengan masing-masing bela diri yang dipelajari. Itu aja awalnya dari sana. Nah, selebihnya lagi kita harus melihat faktor yang kedua. Kalau anak itu kita mau masukkan ke satu tempat latihan bela diri, memang idealnya adalah anak itu kita ajak untuk datang biar dia bisa melihat, oh seperti ini yang mau dipelajari nantinya. Anda mengajak anak Anda datang ke tempat kita di Syaka BJJ Academy. Ini saya open banget di sini. Saya menyarankan anak ikut trial dulu aja. Kenapa? Kalau dia datang lihat aja kadang-kadang nggak lego kan. Datang terus cuma lihat, oh temennya banting-bantingan, temennya apa-apa, ya dia bingung malah, ya kan. Lebih baik dia ikut trial, dan kita punya trial class, Anda bisa ikut. Di situ akan kelihatan apakah anak ini ada interestnya atau tidak. Apakah anak-anak ini sudah bisa atau belum, atau dan sebagainya. Itu faktor yang pertama. Jadi anak itu dia ada interestnya di sisi yang mana, satu. Yang kedua memang di pihak orang tua. Kalau segala sesuatu itu keputusannya kita lepaskan kepada anak yang memutuskan mau ikut latihan bela diri apa enggak, anak itu belum tahu latihan bela diri itu perlu atau enggak. Yang tahu dan paham apakah latihan bela diri itu perlu atau enggak itu orang tuanya sebetulnya. Dan sama seperti waktu anak Anda mau masukkan ke sekolah. Semua anak, saya yakin semua anak itu sekolah ya, ini menurut saya nih. Kalau anak Anda ditawari, Anda kasih opsi terbuka. Kamu mau sekolah apa enggak, nak? Ya ada banyak kemungkinan mungkin separuh dari anak-anak di Indonesia atau di dunia ini mungkin milih untuk nggak mau sekolah. Loh kenapa? Ya sekolah kan bangunnya harus pagi, sekolah harus belajar, ada ujian, ada PR dan lain-lain. Lebih baik bangun siang di rumah bisa mainan tiap hari, puas, happy menurut anak-anak. Tetapi kita tahu nih sebagai orang tua, ke depannya kalau lu cuma mainan, lu nggak punya kerjaan, ntar lu nggak bisa ini, nggak bisa itu, kamu nggak punya teman dan sebagainya. Makanya kita paksa untuk harus sekolah. Apapun yang terjadi kamu harus sekolah. Sama dengan kita belajar bela diri. Kalau kita belajar bela diri, yang namanya anak Anda kasih opsi, kamu boleh ikut latihan, boleh juga enggak ya. Mungkin anak-anak itu kemungkinan akan milih lebih baik saya di rumah, Pak. Saya bisa mainan HP, saya di rumah bisa nonton YouTube lah di rumah daripada saya harus latihan dengan teman-teman di sini. Saya keringetan, capek, ya kan, kena banting, kena pukul, kena tendang. Ya lebih baik saya di rumah, Pak. Tak main PS, main Street Fighter lebih menyenangkan pukul tendangnya daripada saya pukul tendang banting di tempat latihan. Jadi Anda sebagai orang tua sebetulnya orang tua yang harus paham dan tahu bahwa belajar bela diri diperlukan oleh anak-anak Anda. Bukan berarti anak Anda harus jadi champion ya, harus jadi juara di pertandingan, no. Tetapi punya basic skill self defense itu adalah penting, jauh lebih penting daripada jago main handphone misalkan di rumah. Oke. Anda belajar bela diri itu bayangkan seperti ini, kayak itu satu life skill yang Anda harus punya. Anda nggak harus jadi jago, 100% jago, tetapi Anda punya some skill of self defense itu jauh lebih bagus daripada Anda zero, Anda nggak punya pengalaman apapun tentang bela diri. Oke, contohnya seperti ini, Anda di rumah, Anda punya anak, Anda kepingin nggak anak Anda ini minimal bisa masak Indomie, bisa masak telur ceplok minimal, atau bisa masak masak nasi lah paling nggak di rumah ya kan. Itu basic life skill minimum. Oke, anak Anda nggak harus jadi jago bisa masak seperti chef di restoran yang harus bisa masak macam-macam, no. Tetapi minimal masak Indomie, masak nasi, masak beras jadi nasi, bisa masak telur, bisa masak nggak tahulah yang simple-simple, paling nggak beberapa resep itu perlu kan. Meskipun anak Anda nantinya bukan jadi chef, tetapi itu life skill. Sama, belajar bela diri juga seperti itu. Nggak harus jadi juara, jadi juara pertandingan, punya gold medal, bla bla bla. No, belum tentu. Tetapi Anda punya some skill of self defense, itu Anda punya confidence, Anda punya awareness. Oke, minimal kalau Anda dipukul itu Anda nangis, ya kan? Kok minimal, Anda dipukul, Anda diam aja. Anda mau didorong, Anda tahu cara jatuh yang benar gimana, nggak jatuh salah nahan,
lengannya cedera, Anda tahu bagaimana cara break falls dengan baik dan benar. Itu life skill. Dan itu cuma bisa didapat dengan latihan bela diri. Oke guys, jadi di luar apapun jenis bela diri yang dipelajari oleh anak-anak Anda nantinya, tetap yang paling penting adalah Anda mengarahkan mereka untuk belajar. Oke, mungkin nggak sampai 10 tahun sampai jadi black belt, bisa iya bisa enggak. Tapi Anda ikutlah latihan bela diri, taruh minimum 1 tahun, 2 tahun. Dalam hidup anak Anda, 1 tahun, 2 tahun tadi itu bisa jadi satu modal yang penting buat base dalam hidup mereka. Mungkin ada anak-anak, saya punya murid yang dulu pernah ikut pada waktu dia masih SD, ikut kemudian dia off setelah dia lulus kuliah, dia come back, dia latihan lagi. Dan skillnya dia bilang, loh ini waktu saya kemarin saya SMA sempat kepake loh coach. Waktu saya ikutnya SD, suatu SMA sempat kepake. Saya diginiin sama teman saya bisa membela diri, saya bisa gini. Dia berjalan SD, kepakainya di SMA. Padahal nggak latihan, terus sudah sempat off nggak latihan, dia pakai lagi waktu SMA, kemudian waktu kuliah, setelah lulus kuliah dia belajar lagi sekarang saat ini. Itu terjadi. Oke, jadi punya some skill of self defense itu selalu menjadi opsi yang lebih baik daripada sama sekali tidak tahu bagaimana caranya membela diri. Oke guys, hope it helps. Itu sharing saya sebagai seorang coach, dan saya juga saat ini menjadi orang tua. Saya punya anak yang harapan saya anak saya ya belajar bela diri. BJJ saat ini tujuan saya ya dia punya some skill of self defense, dia punya some self confidence. Kalau dia ada under attack, ada orang yang mengganggu dia, ada temennya mau cari gara-gara dan sebagainya, at some point dia tahu harus bagaimana dia harus self defense. Itu life skill. Oke guys, hope it helps. On rolling. Dan buat Anda parents, kalau Anda menginginkan Anda belajar jiu-jitsu, Anda bisa datang ke tempat kita di Surabaya di Shaka BJJ Academy, atau Anda bisa cari tempat-tempat klub latihan BJJ yang lain di Indonesia. Saat ini sudah berkembang cukup banyak. Atau Anda mau mencoba melihat bela diri yang lain, jawaban saya yes, please datang, lihat, coba kalau ada kelas trialnya, karena ya sekali lagi itu yang namanya self defense itu adalah life skill yang akan sangat berguna untuk anak-anak Anda. Push.